Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Bu Rika. Apa kabar Bu Apa Rika? kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, tapi saya kurang sehat hari ini Pak Jun. Semoga Ibu cepat sehat, Ibu jaga kesehatannya. Ibu ada waktu nggak hari ini? Ada Pak, karena saya hari ini tidak masuk kelas. Apa yang mau Bapak bicarakan? Nah, hari ini kan saya Bu Rika ingin berbicara dengan Bu Rika mengenai jadi ada siswa di sekolah saya, jadi namanya Muzammil kelas 5. Dia dalam beberapa bulan ini tidak masuk sekolah. Jadi saya ingin berbicara hal ini dengan Ibu Rika. Oh, tidak masuk sekolah dia ya Pak? Ya, udah hampir beberapa bulan lah, 2 bulan lebih lah. Eh, Apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi harapan saya kan makanya saya telepon Ibu Rika. Saya ingin mencari solusi, Bu. Mudah-mudahan nanti kan setelah kita berbicara adalah solusi yang terbaik untuk anak-anak ini. Hmm, hmm, Murid yang bagaimana yang Bapak harapkan di dalam kelas Bapak? Jadi yang saya harapkan di kelas atau di sekolah saya mengharapkan siswa harus semuanya rajin ke sekolah. Tidak ada yang tidak mau lagi ke sekolah nih, tapi yang saya harapkan semua siswa atau anak-anak di lingkungan saya bisa sekolah hingga ke tamat SD, masuk ke SMP, hingga kalau boleh sampai dia ke bangku kuliah, Bu. Ya, sekarang kan lagi tren-trennya kan sekolah itu bukan tamatan SD aja, Pak ya. Ya, Sebaiknya tamat kuliah lah, Pak ya. ya, Bu. Nah, apakah ada hambatan Bapak untuk mencapai murid tersebut? Apa yang Bapak harapkan? Jadi menurut saya hambatan tuh sangat banyak untuk murid yang tadi yaitu Muzamil itu banyak hambatannya. Yang pertama karena dia seorang anak piatu yang beberapa tahun yang lalu dia meninggal orang tuanya yaitu mamanya meninggal, kemudian dia tinggal bersama ayahnya dan ada satu orang kakaknya, dan kemudian dia dalam keluarga rame lah Bu. Mungkin ada sekitar 6 atau 7 orang lah. Jadi karena faktor dia anak piatu, kemudian ayahnya pun orang yang tidak berkecukupan, yaitu kerjaan orang tuanya, kebiasaannya yaitu sebagai petani. Kerjaan hari-harinya yaitu untuk mencari makan sehari-hari yaitu manjat kelapa ayahnya. Jadi setiap pagi sudah pergi. Mungkin itu sebuah hambatan padanya sehingga tidak ada yang mengontrolnya di rumah. Itu Sayang ya, Pak ya. Sayang ya ya, Pak ya. Dari anak faktor orang tuanya, anaknya terhambat sekolah ya, Pak. ya padahal bukan soal biaya kan di sekolah sudah gratis semua. Tapi Iya, ini Pak. faktor ekonomi di rumah itu sebuah Nah, hambatan. kira-kira dari 1 sampai 10, murid Pak Jun yang di level murid Pak Jun itu di level berapa dia? Ya kalau kita bicara level bukan dari 1 sampai 10, kalau menurut saya sih yang saya lihat sekarang dia berada di level bawah lah Bu, di level 2 lah. Karena udah lama tidak sekolah, maka levelnya pastilah menurun. Rendah sekali ya, Pak ya? Enggak Ya nyampe sekarang level 50% 2. tuh, Pak. Ya. Berarti harapan Pak Jun ke depannya murid Bapak ada di level berapa? Jadi harapan saya tidak berharap sampai ke level 10 lah Bu. Saya cuma berharap
dia bisa sampai ke level 7 itu sudah bersyukur saya. Masuk di level 7 nanti anak itu bisa sekolah walaupun dengan keterbatasan ekonomi. Iya Di betul. sekolah juga ada bantuan-bantuan PIP kan. Iya betul, Pak. Ada apalagi kita di Aceh ini ada bantuan anak yatim. Ya, Maka soal biaya mungkin tidak sangat terpengaruhi untuk peralatan sekolah. Tapi yang penting dia mau sekolah dulu. Mau iya, Pak. sekolah, mau hadir sebagai seperti biasa, jadi murid biasa, itu sudah cukup menurut saya. Saya tidak berharap dari level dia ke jenjang yang lebih rajin hingga mendapat juara kelas, enggak. Yang penting dia mau hadir ke sekolah dulu. Asal dia mau hadir sekolah dan menamatkan pendidikan SD ya, Pak ya? Ya, ya, karena kalau dia sudah hadir ke sekolah, kita sudah bisa membuat pendekatan untuknya supaya mentalnya lebih naik lagi dan ada Iya, semangat sekolah iya, lagi. betul. Kira-kira strategi apa yang Pak Jun lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Jadi strategi yang ingin saya lakukan nanti bukan rencananya. Yang pertama saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Ya, Berkoordinasi tentang masalah ini. Ya, kemudian saya akan menjumpai orang tuanya. Saya ingin membuat pendekatan dulu dengan orang tuanya, apa kendala, apa yang menyebabkan anaknya tidak sekolah. Kemudian nantinya saya berusaha ingin bertemu dengan si Muzamil tersebut. Saya ingin bicara empat mata, bicara dari hati ke hati supaya dia termotivasi bahwa masih ada orang guru-guru di sekolah yang dia sayangi, yang menyayangi dia, yang masih peduli dengan dia. Itu yang akan nanti saya akan lakukan, Bu. biar si anak ini dekat sama kita, Pak ya. Ya, kalau sudah Nah, dia dekat bisa nanti. mencurahkan semua isi hati dia. Ya, ya, ya. Betul. Hmm. Nah, selanjutnya apa komitmen Bapak untuk menjalankan rencana ini, Pak? Jadi komitmen saya, rencana dalam waktu dekat ini, saya akan menjumpai orang tua dulu. Itu sebuah komitmen saya. Dalam 2-3 hari ini, saya jumpai orang tua si Muzamil. Saya ingin berbicara tentang kendala-kendala dia sehingga dia tidak hadir sekolah selama 2 bulan lebih ini. Maka setelah kita lakukan pendekatan dengan orang tuanya, baru nanti kita usahakan komitmen-komitmen yang lain atau langkah-langkah yang lain yang akan kita lakukan sehingga mungkin nanti dengan usaha kita bisalah Muzamil ini kembali lagi bersekolah seperti biasa, Bu. Biar bisa mencapai semua rencana yang Pak Junin lakukan, nah? Iya, ya. Jadi rencana ini harus kita jalankan dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, Bu. Ya, amin, Pak. Adakah dukungan untuk Pak Jun melakukan rencana ini? Kalau soal dukungan, Bu, banyak. Jadi yang terutama lagi sekali yaitu dukungan dari kepala sekolah di sini, Bu. Ya, Jadi betul, kepala Pak. sekolah sangat mendukung di saat saya berbicara dengan kepala sekolah ingin menuntaskan masalah si Muzamil yang tidak mau sekolah. Kepala sekolah sangat mendukung dan memberi motivasi kepada saya bahwa ini adalah amalan kita, ini adalah sebuah perbuatan baik kita kepada anak. Nanti kepala sekolah menyampaikan bahwa nanti anak tersebut akan merasa menyayangi kita sebagai gurunya dan juga banyak dukungan dari guru-guru yang lain, apalagi wali kelasnya. Ya, Pak, betul. Betul sekali tindakan yang Pak Jun lakukan. Nah, selanjutnya apa yang Bapak rasakan setelah pembicaraan kita mengenai permasalahan Pak Jun tadi? Jadi perasaan saya, Bu, alhamdulillah dari raut wajah saya juga sudah terlihat, Bu, yang Sudah tadinya berseri-seri ya, Pak ya?
tahu, saya sudah merasa lega Bu, dengan, apa yang telah, saya sampaikan kepada Ibu dan mudah-mudahan dengan, saya sampaikan kepada Ibu menjadi motivasi saya, menjadi dukungan untuk saya sendiri, supaya saya bisa, menuntaskan, permasalahan ini Bu. Mudah-mudahan, Ibu doakan supaya semoga ini bisa tuntas Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Ya ya, amin Mbak, Bu. Ya. Nanti setelah Bapak melakukan rencana Bapak, nanti apabila ada perbaikan dari si anak tersebut, nanti Bapak bisa hubungi saya lagi. Oh boleh Bu, nanti kan, insyaallah dalam minggu ini saya akan langsung laksanakan. Jadi minggu depan, saya insyaallah akan menelpon Ibu lagi, bisalah kita, Sharing. apa hasil yang telah kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan kita, mendapat amalan yang baik untuk kita Bu, berikan. Amin. Iya Pak. Oke. Terima kasih Bu, atas waktunya yang telah Ibu berikan pada hari ini dan, terima kasih juga atas, pertanyaan-pertanyaan atau motivasi Ibu pada saya hari ini. Ya, sama-sama Pak. Saya pun senang mendengar permasalahan yang Pak Jun alami. Ya. Jadi cukup sekian Bu, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.